Salam Indonesia, salam Nusantara. Senang kembali bertemu dengan Anda melalui kaca ini atau YouTube ini. Dimanapun Anda dapat dijangkau internet. Ya, puji nama Tuhan. Mucho gusto, senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kekasih, opung, kakek, nenek, engkau, emak, ya, mbah, Mbah Buyut, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi sungguh hati saya sangat senang kembali menyapa Anda dalam kasih Tuhan. Dan terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kita yang belum percaya kepada Yesus, salam saya juga, salam hormat saya juga kepada Anda. Semoga Anda diberikan kekuatan, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus mengalir selalu di dalam setiap hati Anda semua. Puji nama Tuhan. Sore hari ini saya akan membawakan, atau malam ini saya akan membawakan tema bahwa orang percaya tidak boleh khawatir. Saya sudah pernah membawa kita tentang khawatir beberapa waktu yang lalu, tetapi orang percaya tidak boleh khawatir. Ada 4 alasan mengapa orang percaya tidak boleh khawatir. Yang pertama itu ialah ya, kekhawatiran masa depan membuat Anda tidak efektif. Jadi, kalau Anda khawatir tentang masa depan yang belum terjadi, membuat Anda itu tidak efektif. Kita akan baca dulu dalam Alkitab kita sebagai landasan kita, dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi landasan kita, kekhawatiran dapat menghambat atau merusak, membuat Anda tidak efektif, ya. Itu karena firman Allah, kesusahan hari ini, hari esok, jangan dipikirkan hari ini. Jangan. Itu menghambat mental kita, menghambat pola pikir kita, bahwa itu juga akan membuat semangat kita tidak akan semaksimal mungkin. Karena apa? Sudah terlebih dahulu diri kita khawatir. Yang belum terjadi di masa depan, mungkin kamu khawatir tentang masa depan pendidikan anak-anakmu dalam situasi kondisi yang seperti ini. Saya sudah banyak menyaksikan orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran. Bagaimana orang yang khawatir dalam hidupnya, tindakannya, perbuatannya, itu tidak ada gairah dalam kehidupannya. Karena apa? Dia akan menjadi lesu, dia akan menjadi tidak berpengharapan, dia akan menjadi putus asa, karena dia pikir nanti pun aku kerjakan ini tidak akan membawa manfaat apa-apa.
Tapi Yesus katakan, kesusahan sehari cukup untuk satu hari. Jangan kau bawa untuk sampai besok. Untuk kau pikirkan 30 tahun ke depan. Tentang masa depan anak-anakmu, masa depan pendidikanmu. Atau engkau yang menginginkan rumah. Belum punya rumah, udah usia 40 tahun. Belum punya rumah. Sudah tua pun belum punya rumah. Ya, karena kita membiasakan diri kita khawatir. Tidak memikirkan sebagaimana yang dibuat oleh Tuhan. Dulu juga saya sudah saksikan bagaimana dulu saya khawatir tentang saya nggak apa-apa dalam masa muda saya. Apakah saya besok itu punya rumah atau tidak. Itu tentu sebagai manusia kita pasti punya itu. Tapi langkah saya tidak khawatir itu berlebihan. Tapi justru itu membuat saya menyerahkan kehidupan ini kepada Tuhan. Dan pada akhirnya saya punya rumah dua. Bukan saya untuk pamer, tapi bukan. Tapi yang mau saya katakan itu adalah ketika kita mau menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka itu tidak akan menghambat efektivitas kita untuk bekerja, berkarya, dan melakukan tugas dan fungsi kita. Jadi, mengapa kita tidak boleh khawatir karena kekhawatiran masa depan menghambat atau membuat atau merugikan kita. Jadi Anda berpikir masa depan boleh-boleh saja itu, tapi bukan khawatir, tapi Anda merencanakan. Kalau Anda punya uang jangan habiskan terus. Ya, banyak orang punya uang lalu dihambur-hamburkan. Masih panjang hidup ini. Kalau saya di masa muda saya tidak seperti itu. Saya merasa Tuhan memberkati saya, lalu ya dikumpul, beli. Jangan ada uang dihambur-hamburkan, dibuang-buang. Dan pada akhir sampai tua pun tidak punya. Dan sudah tua, kebutuhan semakin mendesak. Ya, anak butuh kuliah. Lalu kemudian kebutuhan semakin besar, sementara kemampuan kerja semakin berkurang. Nah, itu orang-orang yang tidak menata kehidupan. Nah, memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita akan satu kali pasti ada saat-saat khawatir itu dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak boleh sampai berlebihan. Kata firman Allah, kesusahan sehari cukup untuk satu hari. Jadi cukup hari itu kamu apa? Selanjutnya apa? Serahkan pada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu, kata firman Allah dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Jadi kalau Anda yakin bahwa pemeliharaan Tuhan, ya cukup aja hari itu. Sama dengan saya katakan, saya butuh rumah Tuhan. Ya Tuhan kasih, Tuhan berkati. Tapi harus ada planning, harus ada rencana diberkati, jangan hambur-hamburkan. Oh masih ada, masih esok, masih panjang kehidupan ini. Siapa tahu seperti ini, kejadian seperti ini. Pandemi. Siapa yang menyangka harus hampir sudah setahun lebih. Yang kuat saja bangkrut. Pengusaha banyak yang mengeluh. Ya dampaknya juga saya alami. Tetapi nggak perlulah khawatir berlebihan. Asal ada makanan, minuman cukup, kata firman Allah. Selanjutnya kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Buat apa kita memikirkan kapan pandemi ini berakhir? Kapan dia akan? Sudah, jalani aja aktivitas ini. Dan serahkan kepada semua ke dalam tangan Tuhan. Supaya dengan harapan bahwa pandemi ini cepat berlalu. Kita doakan, tapi jangan khawatir di dalamnya. Bagaimana kalau khawatir apa? Kalau orang yang khawatir, wah mungkin 10 tahun lagi, mungkin akan lebih parah seperti di di mana itu di India, sampai orang bunuh diri, kasihan. Orang sakit banyak, keadaan rumah sakit tidak memadai, akhirnya orang lompat dari rumah-rumah bertingkat. Menyedihkan memang. Tapi saya mau katakan kepada kita, orang percaya tidak boleh khawatir berkelebihan. Ya kalau kita khawatir, itu tadi jalan pintas dilakukan. Kalau sudah pada puncaknya, ya jalan pintas dilakukan. Hilang harapan. Ketika hilang harapan, sedetik aja hilang harapan Anda, maka yang bisa terjadi adalah Anda mengakhiri hidup Anda. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Yesus care terhadap Anda.
Kata firman Allah, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Jadi Allah berkata dengan jelas bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi jangan khawatir tentang apapun juga. Tentang masa depan, tentang anak-anak, tentang hidup kita, tentang rumah kita. Ya nyatakanlah. Tapi nyatakanlah segala keinginanmu. Apa keinginanmu? Ya itu sebabnya firman Allah itu solusi. Tuhan itu betul-betul bertanggung jawab. Enggak main-main. Nyatakan keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Biarlah permohonanmu sampai kepada Allah. Supaya apa? Anda nyaman, tenang. Yang kedua itu adalah kekhawatiran tidak membuat Anda lebih baik, tapi justru lebih buruk. Jadi kalau Anda khawatir, kata firman Allah tadi, siapakah yang oleh kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa? Nggak ada. Bahkan disuruh melihat burung pipit itu yang di udara, yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Bunga bakung yang tidak meminta dan tidak bekerja, indahnya luar biasa. Sampai Alkitab katakan Salomo dengan segala kekayaannya yang super itu tidak memakai seperti salah satu indahnya seperti bunga itu. Nggak ada bunga bakung di padang itu. Yang hari ini ada, besok kering, dia dibakar, dibuang, atau jadi pupuk. Jadi kalau Anda khawatir, itu tidak membuat Anda lebih jauh lebih baik. Justru merugikan Anda. Justru merusak mental Anda. Justru merusak iman Anda. Justru merusak pola pikir Anda, pola tindak Anda. Sehingga Anda ragu-ragu dalam berbuat sesuatu. Jadi kekhawatiran, makanya firman Allah katakan orang percaya tidak boleh khawatir. Kalaupun di lingkungan kita atau di pasar-pasar, ada banyak kan orang-orang skeptis, ada banyak orang-orang yang ragu-ragu menghadapi hidup ini. Bahkan saking takutnya terhadap pandemi, ibadah pun nggak mau lagi. Itu saking takutnya. Loh, memangnya kalau kita apakah kita nggak yakin bahwa pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih dahsyat? Kadang-kala juga saya kasihan juga kepada yang tua-tua yang tidak bisa dibolehkan ibadah karena situasi dan kondisi pandemi ini. Ya kita berdoalah supaya cepat berakhir pandemi ini. Ya, doa. Jangan kita sebagai orang percaya tidak pernah mendoakan. Ya kita sebagai orang percaya harus aktif mendoakan ini, mendukung pemerintah kita supaya ya kita sadarlah sekarang ini bahwa dengan adanya pandemi ini rancangan-rancangan pembangunan itu mau tidak mau agak ada tersendat sedikit lah ya. Tapi kita doakan supaya cepat ini berlalu, tapi tidak untuk dikhawatirkan. Saya sudah pernah kan katakan kalau 20 kali saya khawatir, maka 21 kali saya berdoa. Artinya apa? Sampai kekhawatiran itu kalah. Kalau 1000 kali saya masih khawatir, maka 1001 kali saya harus berdoa untuk mengalahkan kekhawatiran itu. Karena kekhawatiran itu tidak membuat saya jauh lebih baik, tapi justru merugikan saya, justru merusak saya. Dan untuk mengatasinya, doa. Yang ketiga, yang dikatakan kekhawatiran. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Kekhawatiran itu berarti menunjukkan kita ini kurang beriman kepada Yesus. Aku memelihara engkau, berserulah kepadaku pada waktu kesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Yesus sudah bilang begini, mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat,
ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta menerimanya, setiap orang mencari mendapatkannya, setiap pintu yang diketuk, pintu dibukakan baginya. Haleluya. Itu Matius 7 ayat 7 dan 8. Jadi nggak ada alasan kita untuk khawatir tentang makanan kah, tentang minuman kah, tentang apa. Ya, sekali-kali seperti apa kata firman Allah itu, mungkin nggak bisa kita bendung. Ya cukup 1 hari itu sajalah. Terus besok jangan lagi. Tutup matahari, tutup itu. Karena apa? Kita sudah berdoa, kita menyerahkannya kepada Tuhan. Terkecuali Anda tidak menyerahkan kepada Tuhan, ya khawatirmu bertambah-tambah. Siapa lagi yang Anda andalkan? Iman Anda kan yang mengalahkan kekhawatiran itu. Jadi kalau Anda kekurangan iman, ya habislah. Saya 1 Maret 1987, saya diberi khotbah oleh seorang pendeta. Lalu pendetanya itu bilang begini, ada 2 kewarganegaraan sekarang ini, di sorga, dan warga negara sorga dan warga negara bumi. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote saya berhak tinggal. Dan saya dilindungi oleh negara. Lalu saking bodohnya saya itu, ya percaya-percaya saja, karena namanya juga baru dalam arti menerima Yesus sebagai juru selamat yang mengubah itu ya. Lalu kemudian kedua dikatakan kamu punya warga negara surga. Kalau kamu sakit minta, kalau kamu susah minta sama dia. Percaya pasti Tuhan memberikan. Ya, saya betul-betul mematrekkan itu dalam hati saya. Oh, kalau saya sakit berarti Tuhan menyembuhkan saya, karena lihat segala tabib, dokter lihat segala dokter, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Orang percaya tumpang tangan bagi orang sakit itu sembuh. Wah, saya pegang itu. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya tetap merasakan pertolongan Tuhan itu. Saya tetap merasakan pemeliharaan Tuhan itu. Jadi kalau Anda khawatir tidak punya rumah, ya doakan, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Saya juga pernah khawatir tentang gak punya rumah. Tadi sudah katakan, Tuhan memberkati saya. Nyatakan apapun yang menjadi keinginanmu. Kalau engkau khawatir, apapun menjadi kekhawatiranmu, serahkan pada Tuhan. Lalu tukar dia dengan apa sih yang mau kau inginkan? Oh Tuhan, saya mau anak saya besok itu berhasil. Ya sama lah, setiap orang tua pastilah begitu kan. Ya pasti. Ya kita doakan, kita serahkan. Kita perlu berdoa dan berpuasa untuk menarik belas kasihan Allah. Bukan berarti Allah tidak penuh belas kasihan, bukan. Tetapi tanda penundukan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita khawatir, itu berarti kekhawatiran itu, ya seperti saya katakan, kekhawatiran itu menunjukkan bahwa kita kurang iman. Itu yang ketiga. Jadi jangan sampai kurang iman. Orang mau apa? Tuhan kau bisa, jika aku bisa. Lalu bilang, Tuhan ampunlah hambamu, tolonglah hamba yang kurang iman ini. Begitu, kalau Anda kurang iman, minta kata firman Allah, supaya kamu mampu mengalahkan. Sebab firman Allah katakan tidak boleh khawatir. Firman Allah katakan tidak boleh kita khawatir. Kan luar biasa Tuhan itu. Jadi biar kita tidak khawatir dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang kita alami, termasuk dalam situasi COVID-19 ini yang masih berkepanjangan, yang tidak tahu kita kapan berakhir. Seperti India, tsunami yang begitu luar biasa. Saya mendengar beritanya, melihat di YouTube. Aduh, saya bilang Tuhan, tolong orang-orang India. Karena orang bunuh diri, ibunya mati di jalan, dibiarkan. Sudah masa bodohnya seperti itu. Orang seperti hopeless, putus asa, desperate, bukan punya pengharapan, hope-nya sudah hilang. Belum lagi harga oksigen yang begitu luar biasa, belum lagi pengobatan yang di rumah sakit sudah penuh itu. Aduh, kita berharap jangan terjadi di bangsa-bangsa lain lah, termasuk Indonesia.
Kita berdoa supaya India cepat keluar dari masalah ini. Kasihan, ada banyak orang bunuh diri. Seharusnya tidak perlu. Ada yang maha kuasa itu loh. Ya, kalau Anda katakan dengan situasi seperti ini, dengan situasi yang sulit itu, kalau menyerah kepada Allah dalam Kristus Yesus, pasti Tuhan datang. Pasti Tuhan menyembuhkan. Tapi karena sudah hilang pengharapan, ia bunuh diri. Karena kekurangan iman tadi. Orang kalau sudah kurang iman, putus asa, lalu khawatir, lalu putus asa. Ketika putus asa, kehilangan harapan, sudah bunuh diri. Baik sayang. Orang-orang kehilangan iman, orang aja temannya baru-baru ini di mana itu, saya juga yang wanita dibakar hidup itu oleh masih pacar itu, belum suami istri. Loh, itu orang-orang kehilangan iman itu. Nah, yang terakhir, kita tidak boleh khawatir kata firman Allah karena dikatakan Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kalau Tuhan yang menciptakan kita, ya percaya dong akan pemeliharanya, percaya dong akan kebaikannya, percaya dong akan kasihnya, percaya dong akan kekuasaannya. Omnipresent dia maha hadir. Kalau engkau berdoa, dia hadir. Omniscient, dia maha tahu apa yang kau butuhkan. Dia maha tahu. Dia omniscient. Dia maha tahu. Pergumulan yang kau alami, dia maha tahu. Dan dia omnipotent. Dia juga ada Allah yang maha kuasa, Almighty God, yang mampu menolong engkau. Cuma engkau diharapkan bergantung sepenuhnya kepada dia. Bergantung sepenuh kepada dia, kata firman Allah tadi. Orang-orang dunia mencari itu. Bapamu juga tahu kok. Bapamu juga tahu apa yang kau khawatirkan. Cuma nyatakan itu. Firman Allah dalam ayat 30. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Apa artinya? Kita harus melayani Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus memakai nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah itu tidak ada putus asa, tidak ada khawatir di situ. Maka depend on him, bergantung sepenuhnya kepada dia. Karena apa? Kita ciptaannya. Kita dibuat oleh dia, kita diciptakan oleh dia. Kalau burung-burung saja, kata firman, dipelihara oleh Tuhan. Apalagi hidup yang paling penting itu. Sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan. Haleluya! Jangan putus asa karena kamu sakit. Jangan putus asa karena keadaan semakin merosot. Jangan. Ada Tuhan yang mampu menyelesaikan setiap masalahmu. Itu sebabnya kekhawatiran tadi saya yang pertama itu, kekhawatiran masa depan, itu membuat engkau tidak efektif. Lalu yang kedua, kekhawatiran lebih merusak, tidak membuat Anda lebih baik. Kalau Anda khawatir, apakah Anda lebih baik? Tidak, tapi justru merusak imanmu, moralmu, ketidakyakinanmu. Lalu ketiga, kekhawatiran membuat engkau tidak beriman pada Tuhan, tidak percaya akan pemeliharanya. Tuhan sudah katakan, kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, casting all your cares upon him. Wah, jadi buang semua itu pada dia. Jangan kau angkat, jangan kau ambil, buang. Jadi apapun yang kau cares itu, apapun yang kau pikirkan itu, buang sama dia. Lalu apa dikatakan? Alkitab dikatakan dengan jelas, for he cares for you. Karena dia yang memelihara kamu, dia yang memperdulikan kamu, dia yang memelihara kamu. Buat apa kau khawatir yang tidak tahu juntungnya bagaimana? Udah jelas-jelas kita punya Allah yang maha pencipta, maha pengasih. Wah, itu luar biasa, Tuhan itu hebat. Jadi
hiduplah bersama dengan Tuhan. Jadi mengapa kita tidak perlu angka 4 ini sangat penting mau saya katakan kepada kita. Tuhan menciptakan hidup. Jadi setiap detail kehidupanmu itu Tuhan tahu. Kau kasih tempat bagi Allah, bagi persoalan, untuk menyelesaikan persoalan. Dengan cara bagaimana? Engkau depend kepada Dia. Bergantung sepenuhnya kepada Dia. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kata firman Allah tadi. Dengan apa artinya itu? Ya kita menyerahkannya, melayani Tuhan, taat terhadap apa yang dikatakan Tuhan. Khawatir itu kan diperintahkan Tuhan. Khawatirlah engkau Simon, maka aku akan nggak ada. Simon, khawatirlah engkau tentang apa yang akan kau minum, akan kamu makan, akan kau pakai. Lalu apa yang kau mau tempat tinggal, khawatirlah engkau, maka aku akan mencari. Itu mah sesat. Enggak. Jangan kamu khawatir, jelas kata firman Allah tentang apapun juga. Saya sudah cerita bagaimana karena kekhawatirannya apa, justru itu yang mendatangi Ayub. Tapi saya tidak perlu menyinggung. Anda cari di YouTube saya tentang khawatir. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Allah sesungguhnya kepada kita. Jadi orang percaya itu tidak diperbolehkan berkhawatir, tidak boleh. Jadi kalau ada orang percaya sampai khawatir, melebihi apa yang dikatakan oleh firman Allah, melebihi itu, ya kalau satu hari cukup 1 hari. Udah malam itu hilang sudah. Karena apa? Malam kan kita bersyukur. Malam kan kita mau tidur. Ya sudah Tuhan. Kalau saya sering bilang begini. Ini sering saya katakan. Tuhan, malam ini saya mau tidur. Kalau saya tidak mau pusing. Kalau kau mau pusing, pusing sendiri. Tapi Tuhan tidak akan pernah pusing. Nggak akan pernah. Mau sebanyak apapun kau serahkan kepada Dia, mau sebanyak apapun kekhawatiran kau, lalu kau ganti dengan keinginan-keinginan kepada Tuhan dengan doa dan permohonan ucapan syukur, Dia nggak akan bosan mendengar engkau. Nggak akan. Jadi saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah. Mengapa kita tidak boleh khawatir bahwa Tuhan ketika kita khawatir, berarti kita meragukan Allah sebenarnya. Ketika kita khawatir, kita tidak yakin akan pemeliharaan Allah. Ketika kita khawatir, kita tidak mempercayai kekuasaan Allah yang maha super tersebut. Jadi itu sebabnya Tuhan katakan, jangan kamu khawatir tentang pakaian, tentang rumah, tentang papan, tentang pendidikan, macam-macam lah, ya, yang tidak dituliskan oleh Alkitab. Tentang istri, tentang anak, tentang jodohmu, tentang kedudukanmu, tentang pekerjaanmu. Bagi yang muda mau cari pekerjaan dengan persaingan yang banyak, bagaimana ini? Masih banyak ide-ide kreatif yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang mempercayai Dia. Ada ide-ide kreatif. Bahkan Anda mungkin menjadi bos, bisa. Anda asal punya ide kreatif, Anda jual, Anda melakukannya. Ya pertama mungkin susah, tapi 10-20 tahun ke depan kamu jadi big boss yang jauh lebih dari pegawai negeri. Pegawai negeri nggak bisa membuat pekerjaan, menampung tenaga kerja yang dibayar oleh dirinya sendiri, tidak. Tapi kalau kamu berhasil, kamu bisa menjadi penolong bagi orang lain. Jadi nggak usah batasi kuasa Allah, nggak usah batasi. Jangan khawatirlah, yang penting jangan khawatir. Tuhan memberkati kita dan kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih buat firman Allah pada saat ini. Kami diajar untuk tidak boleh khawatir. Karena kami kalau khawatir sebenarnya kami sedang menghancurkan masa depan kami. Menghancurkan keakraban kami dengan Tuhan. Menghancurkan iman kami. Dan tidak mempercayai Tuhan sama sekali dalam hidup kami. Dan kami tidak ingin itu terjadi Tuhan. Kami ingin Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan, Tuhan dibesarkan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Pemerintah kami diberkati, Presiden dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf, amin. Tuhan memberkati atau Presiden kami Pak Haji Joko Widodo, Tuhan memberkati para menteri dan pejabat-pejabat, juga gubernur, bupati, lurah, wali kota,
camat, lurah, RT, RW semuanya, pengurus-pengurus di bangsa kami yang mengatur bangsa kami, memimpin bangsa kami. Jangan ada di bangsa kami pemimpin yang radikal, pemimpin yang tidak takut akan Tuhan, pemimpin yang intoleran, tapi diberikan pemimpin yang bijak dan arif, yang sungguh-sungguh mengayomi semua rakyatnya tanpa memandang mayoritas atau minoritas. Karena kami melihat banyak pemimpin kami karena melihat mayoritas sila. Dan itu sebabnya Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan pemimpin kami diberikan arif bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahan dimanapun mereka dipercayakan. Terima kasih Bapa di surga, gereja-gereja Tuhan dimanapun ada, aras nasional juga Tuhan berkati, para pemimpinnya juga Tuhan berkati, gereja Pantai Kosta seluruh Indonesia juga Tuhan memberkati. Tuhan tolong semuanya, pimpinan-pimpinan diberkati oleh Tuhan, semuanya diberkati oleh Bapa. Rekan-rekan sahabat kami yang melayani mana berdoa bagi yang sakit, dengarkan, Tuhan sangat peduli terhadap engkau. Setiap kali saya mau berdoa bagi yang sakit, baik itu saya akan mengingat mereka-mereka yang pernah di depan dokter mengalami hidup yang sampai saya sudah pernah saksikan bahwa sampai ada dokter yang mengatakan dia akan jalan malam hari ini. Saya berkata, karena saya sepanjang bulan-bulanan dia sakit, tapi tidak saya pernah menjaganya. Tapi pada waktu itu saya berjaga semalam-malam. Dia pulang dalam keadaan sehat, masih panjang, umur beberapa tahun. Dan ingat bahwa Tuhan mampu menolong engkau, tidak peduli dalam situasi dan kondisi apapun. Asal engkau beriman kepada Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dengarkan Yesus berkata, oleh bilur-bilurku engkau telah sembuh. Bukan akan sembuh, engkau telah sembuh, dan yakini engkau telah sembuh. Dan itulah yang saya lakukan selama saya mempercayai dia sejak 1 Maret 1957. Ya, yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan puji nama Tuhan, saya akan berdoa bagi saudara yang sakit. Kalau Anda sakit, taruh tangan kanan Anda di sebelah yang sakit, dan saya akan berdoa. Karena Tuhan tidak mengenal jarak dan ruang dan waktu. Saya berdoa, engkau beriman di sana, dia mampu menjamah engkau saat ini. Sakit penyakit yang diderita mereka, baik stroke, baik jantung, koroner jantung, baik itu darah tinggi, baik itu cancer, baik itu tumor, baik itu kelemahan-kelemahan tubuh lainnya, dalam nama Yesus aku perintahkan, keluar, sembuhlah engkau oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus. Yang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir, kanker sembuh dalam nama Yesus. Dan segala kelemahan yang tidak bisa saya sebutkan segala sakit penyakit yang tidak bisa saya sebutkan, dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan ingat juga bahwa Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman dalam hidupnya serta menyimpannya. Dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi sering-seringlah mendengar firman Kristus. Lalu kemudian apa saja yang ingin orang lain lakukan kepada melakukan juga demikian. Ini hal yang sangat positif. Kalau kita mau dihargai, hargai orang lain. Kita mau dihormati, hormati orang lain. Kalau kita tidak mau dicubit, jangan mencubit orang lain. Ya. Jadi itu hukumnya, hukum golden rule ini. Dan ingat, my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Now to our God and Father be glory forever and ever. Jadi Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Dimuliakanlah Allah Bapa kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. I can do all things through Him who gives me strength. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.